Berita Sumsel 24 jam hari ini, kamar pengantin yang berada di Rumah Limas Pangeran Abdurrahman Al-Habsyi, koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ditata ulang oleh budayawan Raden Muhammad Ali Anafia Sabtu kemarin. Penataan ulang kamar pengantin ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan dari penataan sebelumnya yang lebih sesuai dengan penataan kamar pengantin menurut adat dan budaya Palembang. Dibantu beberapa orang timnya dan pegawai Museum Negeri Sumsel, budayawan Raden Muhammad Ali Anafia atau akrab disapa Mang Amin mulai melakukan penataan ulang kamar pengantin Rumah Limas Pangeran Abdurrahman Al-Habsyi, koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Pertama dimulai pemasangan kain batik peradan khas Palembang dari tepi plafon hingga ujung kaki dinding menutupi secara sempurna sisi depan kamar. Dilanjutkan pemasangan sarang tawon, langsir dan pelisir, kasur dan bantal berselimut songket hingga perlengkapan lainnya yang benar-benar bercorak kamar pengantin adat Palembang Darussalam. Kalau siang hari ini posisinya mah ini. Kalau malam hari dia diturunkan. Ini dibuka. Jadi nutup nabir itu ya? Iya. Jadi dia jadi tabir kanan kiri. Jadi pengantin landang itu tidurnya di sini. Di bawah, Mas? Iya. Oleh karena itu pada malam nganter ke Bangking, ada adat Palembang tuh upacara nganter ke Bangking. Ya, nganter ke Bangking itu nganter ke pakaian pengantin lanang dan perangkat lainnya termasuk lamat atau kasur. Ya, wong Palembang nyebutnya itu lamat sumpit, lamat kecil seperti seperti lihap itu. Pertemuan pengantin sebagai suami istri itu diatur oleh ahlinya yang disebut tunggu jero. Tunggu jero. Ya. Itu biasanya pemuka adat atau pemuka agama? Dia seorang ibu-ibu yang sudah masuk usia, yang ngerti urusan hukum Islam, ngerti adat istiadat. Itu filosofinya bantal susun itu artinya kalau tadi itu keluarga itu cuma terdiri dari misalnya ayah, ibu, anak. Nah ini ada besan. Kepala OPTD Museum Negeri Sumsel dan Taman Budaya Sriwijaya Haji Chandra Amprayadi melalui Kepala Seksi Museum Negeri Sumsel Adi Citra Sandi menuturkan, tahun ini pihaknya melakukan penataan ulang setiap ruang di Rumah Limas dengan narasumber budayawan RM Ali Anafia alias Mang Amin. Selain restorasi, tim museum juga melakukan konservasi terhadap beberapa aksesori Rumah Limas, termasuk melakukan pengadaan koleksi yang baru, salah satunya sebagian isi kamar pengantin merupakan hibah dari Mang Amin. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Kia Gus Yahya, palpres.com. Pemirsa, kasus DBD di Muara ini mengalami peningkatan sejak 2 bulan terakhir. Kenaikan demam berdarah ini terjadi seiring dengan kondisi curah hujan yang semakin tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara ini mencatat ada kenaikan kasus demam berdarah sejak awal tahun ini. Sejak Januari hingga pertengahan Februari 2022, warga yang terkonfirmasi kasus DBD sudah mencapai 26 orang. Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Muara ini, Musrifa Aini mengatakan perubahan cuaca dari musim panas ke musim penghujan sangat berdampak pada kesehatan manusia, termasuk demam berdarah, flu, demam, dan lainnya. Seperti diketahui, beberapa daerah menjadi pandemi kasus DBD seperti Muara Enim, Tanjung Enim, dan Rambang Niro. Untuk itulah pihaknya melakukan himbauan pencegahan seperti pemberantasan sarang nyamuk abatesasi di berbagai wilayah. Selain itu, pihaknya juga melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan seperti menerapkan 3M, yakni menutup, menguras, dan mengubur barang bekas. Dari bulan Januari sampai dengan Februari ini Pak ya, yang tercatat di kita yang sudah masuk KDRS-nya berjumlah 26 kasus. Dari 26 kasus itu dari Rumah Sakit Rabai, Rumah Sakit Bank, dan ada sebagian dari Prabumulih. Upaya yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan ini gimana, Bu? Upaya dari kita pencegahan dari kasus demam berdarah ini sudah kita lakukan, yaitu PSN, pemberantasan sarang nyamuk, kemudian abatisasi yang sudah dilakukan kepada puskesmas yang terkait, didampingi juga dengan tenaga dari Dinas Kesehatan, pengelola program dari Dinas Kesehatan. Wilayah yang banyak kasus ini seperti biasa yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya, biasa Tanjung Enim, Muara Enim, sebagian ada di Rambang Bengku. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ogan Komering Ulu memastikan ketersediaan minyak goreng aman.
Kepastian ini diketahui setelah mengunjungi distributor dan pedagang eceran di Kabupaten Oku. Ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Oku dalam beberapa pekan terakhir dipastikan aman. Hal ini diketahui setelah mengunjungi sejumlah distributor dan pedagang eceran yang biasanya menjual kebutuhan pokok masyarakat ini. Kasih Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Sperindak Oku, Okta Liliandi mengatakan pihaknya berkunjung ke distributor pada awal Februari kemarin. Hasilnya, ketersediaan dan stok minyak goreng kemasan berbagai merek cukup banyak tersedia di tingkat distributor. Dari 5 distributor, hanya 1 distributor yang masih menunggu pengiriman barang. Sementara 4 distributor lainnya, stok minyak goreng kemasan berbagai merek cukup banyak tersedia di gudang. Well, sebenarnya gini, ini kan masalah nasional. Semenjak Kementerian Perdagangan mengasih harga head, jadi harga itu ada, cuman barangnya agak langka. Cuman dibilang langka, di pasaran ada, tapi harganya masih 20.000. Nah, jadi tim kami ini masih mengecek stok-stok di dalam, apakah ditimbun, apakah memang tidak ada. Jadi masih dalam tahap pencarian nih. Kalau di distributor sendiri, Pak, stok minyak yang seperti minyak gorengnya apakah berkurang atau ada, tetap ada? Kalau di distributor itu sama pengajuan masih sama, seperti di CP Menara Nusantara itu. Setiap stok itu datang, itu langsung sebar ke toko-toko atau ke agen-agen. Setiap di distributor itu tidak pernah stok datang langsung keluar gitu, bukan? Ketersediaan minyak goreng juga terlihat di sejumlah pedagang di pasar tradisional maupun pasar modern. Ketersediaan stok terbilang cukup meski banyak konsumen sempat membeli minyak goreng dengan mengantri. Reporter dan juru kamera Yanson, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Material longsor yang terjadi beberapa pekan lalu saat ini masih berada di tepi jalan sepanjang Kecamatan Tanjung Sakti, Bengkulu, Kecamatan Pulau Pinang dan Kikim area. Kondisi ini jelas membahayakan para pengendara karena suatu waktu material itu bisa turun ke jalan saat hujan tiba. Material sisa longsor yang terjadi beberapa waktu lalu berupa batu, kayu besar, dan tanah masih menjadi ancaman pengendara yang melintas di akses sepanjang Kecamatan Tanjung Sakti, Bengkulu, Kecamatan Pulau Pinang, dan Kikim area. Soalnya, sewaktu-waktu saat hujan turun, material longsor itu bisa turun dan menutupi jalan hingga membuat jalan jadi licin. Rusdi Somad, salah seorang pengendara yang melintas di lokasi, berharap agar sisa material longsor yang terjadi beberapa pekan lalu dapat segera dibersihkan. Soalnya, material longsor berupa kayu, batu, dan tanah itu sangat membahayakan pengendara saat hujan turun. Rusdi mengimbau para pengendara lebih berhati-hati melintas di kawasan tersebut karena dalam kondisi musim hujan sewaktu-waktu longsor bisa kembali terjadi di lokasi. Ya memang di area sini sering sekali terjadi longsor, Pak ya. Jadi harapan kami kepada pengendara untuk berhati-hati dan kepada pemerintah untuk juga cepat tanggap apabila terjadi longsor lagi. Karena daerah sini memang rawan longsor. Daerah perbatasan Tanjung Sakti dengan Bengkulu ya, mana ini. Memang di tepi jalan memang masih terlihat masih ada longsor, Pak? Masih kita lihat itu masih banyak sekali batu-batu besar, pasir, kerikil masih banyak sekali. Harapan kami kepada pemerintah juga untuk dibersihkan juga. Oke. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di channel YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sarah Sution, sampai jumpa.